Oke, jadi hari ini saya hendak berbagi kasih karunia, membahas buku keempat bagian terakhir hari ini. Kita akan bahas generasi ke-13 dan 14. Itu Raja Amon sama Raja Yosia. Kalau lihat di Matius 1 ayat 10, Hizkia memperanakan Manasye, itu minggu lalu kita bahas. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Berarti hari ini Raja Amon ya. Nah, Amon itu kalau lihat arti namanya, itu ikhlas dan setia atau memiliki kemampuan, terampil. Dia orang yang memiliki kemampuan. Setia, ikhlas gitu ya. Dari kata aman, bahasa Ibrani itu aman. Artinya ya sama, setia, artinya itu percaya, memastikan, itu artinya. Jadi ini nama yang sungguh indah. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja 21 ayat 19, itu masa pemerintahannya tuh hanya 2 tahun, singkat ya. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yotba. Jadi kalau kita bikin umurnya seperti ini, 22 tahun dia hidup, kemudian dia memerintah selama 2 tahun, berarti dia mencapai umur cuma 24 tahun total. Nah, dalam 24 tahun ini, kehidupannya itu kalau dinilai dari 2 raja-raja ayat 2 raja-raja 21 ayat 20 sampai 21 ya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka. Ini dia ini. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan selama 2 tahun itu. Penilaian kitab Tawarik juga sama. Di Raja-Raja 21 ayat 22, ia meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Dia tinggalin. Di Tawarik 33, 2 Tawarik 33 ayat 22 sampai 23 mencatat hal yang sama. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya dan beribadah kepada patung-patung itu. Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya merendahkan diri, malah Amon makin banyak kesalahannya. Jadi dia cuma ikutin jejak Manasye kan melakukan hal yang salah kepada Tuhan. Tapi kan kemudian dia merendahkan diri. Tapi Amon enggak, dia ikutin jejak Manasye yang awal, tapi waktu Manasye merendahkan diri dia enggak ikut. Dia enggak ikut merendahkan diri. Akhir hidupnya itu dicatat, maka pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuhnya di istana. Amon itu dikelilingi oleh pegawai-pegawainya kan. Nah, berarti pasti pegawai-pegawainya itu kan, kalau kita cari pegawai kan pasti yang kita lihat dia ini orangnya terampil, memiliki kemampuan, orang-orang yang bisa bekerja dengan ikhlas, bisa dipercaya gitu, setia. Nah, ini semua harapan-harapan ini ya, itu terkandung di dalam arti nama dia. Setia, dapat dipercaya, ikhlas, memiliki kemampuan. Nah, tapi ironisnya, akhir dari hidupnya tuh dia malah dibunuh oleh pegawai-pegawainya. Ini ngajarin kita bahwa upah dari orang yang tidak hidup dengan ikhlas dan setia di hadapan Allah, akhirnya harus mengalami kematian yang sangat terburu-buru. Hanya 24 tahun sejak memerintah. Ini Raja Amon. Sekarang kita lanjut ke Raja Yosia, generasi ke-14. Yosia itu dari kata Yah, dari Yahweh, Tuhan, sama Asuya.
artinya penopang atau penyangga. Jadi kalau diartikan Yosia itu artinya itu adalah Allah menopang atau Allah mendukung atau Allah yang menguatkan. Ini arti nama Yosia. Masa pemerintahannya lumayan lama. Dia dicatat Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Tawarik juga catat Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nah, jadi dia umur 8 tahun, ini kita harus ingat ya, dia umur 8 tahun jadi raja. Dan lamanya di pemerintah 31 tahun. Berarti waktu dia mati, itu umurnya 39. Ini saya bikin tabel, saya bikin grafiknya, garisnya dari umur 8 sampai umur 39. Lalu ia mati. Nah, di dalam sejarah raja-raja, setelah kerajaan itu pecah, hanya ada 3 raja yang dicatat mengikuti Daud. 3 raja ini siapa aja? Yosafat, Hizkia, sama Yosia. 3 raja ini yang dicatat mengikuti jejak yang benar dari Daud. Tapi untuk Yosia, khusus Yosia, itu ditambah catatan seperti ini. 2 Tawarik 34 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya. Dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, catatan itu nggak ada. Waktu nyebut Yosafat, waktu jelasin Hizkia, itu nggak ditulis begini. Hanya pada Yosia dibilang begini. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ini penilaian Alkitab terhadap Raja Yosia. Nah, ada beberapa tahun penting yang kita akan lihat yang secara khusus jarang sekali ada raja yang dicatat tahunnya begitu lengkap. Ini Yosia nih salah satu di antaranya. Yang pertama, di 2 Tawarik 34 ayat 3. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Nah, tahun ke-8, karena dia naik tahta umur 8, berarti tahun ke-8 pemerintahannya itu dia umur 16 tahun. Nih, ketika dia masih muda, umur 16 tahun, ia mulai mencari Allah. Dicatat begitu. 16 tahun dia mulai mencari Allah. Dan kalau kita perhatikan dengan benar, selama 16 tahun ini, 16 tahun kehidupannya, kita tahu bahwa 6 tahun pertama itu dia hidup sama kakeknya, Manasye, yang melakukan reformasi agama. Reformasi agama besar-besaran. Kakeknya pulang dari penawanan, langsung merombak. Tapi kemudian setelah kakeknya mati, ayahnya, Amon, raja yang tadi ya, memerintah selama 2 tahun itu melakukan apa yang jahat. Jadi seperti apa yang Manasye sudah lakukan selama 6 tahun, ini kayak dianulir, kayak dibatalin gitu. Ganti lagi. Berubah lagi, berhala lagi mulai. Nah, kemudian selama 8 tahun pemerintahannya berjalan, rakyat itu masih tetap menyembah berhala. Yosia sendiri dalam masa bertumbuh ini dari umur 8 sampai 16, itu dia belum mencari Allah. Dia tidak dicatat mencari Allah. Setelah umur 16, ia mulai mencari Allah. Nah, tahun kedua yang penting itu pada tahun ke-12. Saya baca lagi ya. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Nah, tahun penting yang kedua yang dicatat di Alkitab adalah tahun ke-12 pemerintahannya. Tahun ke-12 pemerintahannya itu berarti dia umur 20 tahun. Bentar. Nah, tahun ke
12 pemerintahnya tuh berarti dia umur 20 tahun ya, bener ya? Nah, eh, mulai cari Tuhan umur 16 tahun, tapi kemudian umur 20 mulai reformasi agama. Umur 16 cari Tuhan, umur 20 reformasi agama. Artinya perlu 4 tahun, perlu waktu 4 tahun bagi Yosia sejak dia mulai cari Tuhan, sampai dia memutuskan kita harus reformasi agama. Kita nggak boleh hidup begini. Umat Israel, kerajaan Yehuda nggak boleh dibiarkan begini. Perlu 4 tahun. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar ini aja ya, kakeknya Manasye 6 tahun pertama itu baik. Nah, sejak Amon papanya, terus sampai detik di mana dia mulai memutuskan reformasi agama, itu sudah berjalan 14 tahun. Jadi, di Yehuda itu selama 14 tahun ini, itu sudah penuh dengan penyembahan berhala yang parah. Beberapa penyembahan berhala itu seperti ini, contohnya ya. Yang pertama, di situ banyak pelacuran bakti. Teman-teman pasti tahu pelacuran bakti. Jadi sepanjang sejarah Yehuda kan banyak tuh raja-raja yang menetapkan kebijaksanaan ini. Terus ada mesbah di atap peranginan Ahaz. Terus ada perkakas untuk Baal dan Asyera. Banyak perkakas untuk Baal dan Asyera. Terus ada mesbah berhala di pelataran rumah Tuhan. Ini bukan di dalam rumah Tuhan ya, masih di luar rumah Tuhan, di pelatarannya, di halaman depan. Terus ada penyembahan kepada berhala dengan mempersembahkan manusia di lembah Ben Hinnom. Terus banyak bukit-bukit pengorbanan di semua daerah Yehuda. Banyak tiang-tiang berhala di bait suci. Juga ada kegiatan memberikan persembahan kepada matahari. Di zaman itu tuh ada ritual orang Persia. Jadi mereka itu nyembah matahari kan. Jadi ketika mereka hendak memberikan persembahan, mereka itu naik kuda pagi-pagi, subuh sebelum matahari terbit, mereka berlari naik kuda itu ke arah matahari terbit. Seperti sedang mencari matahari gitu loh. Nah, ketika mataharinya kelihatan, mereka langsung potong kuda itu jadi persembahan. Nah, raja-raja Yehuda itu ikutin tradisi ini, nyembah matahari yang disembah oleh bangsa-bangsa asing. Nah, tapi semua masa ini tuh terjadi mulai kapan? Mulai Amon papanya. Mulai papanya Amon berubah, ini mulai terjadi. Terus mulai dia bertumbuh selama 8 tahun, ini masih tetap berjalan. Mulai dia mencari Allah, ini tetap masih berjalan di kerajaannya. Tapi ketika umur 20 tahun, dia putusin. Nggak bisa lagi. Mulai reformasi agama. Reformasi total. Nah, reformasi yang dilakukan Yosia itu bisa dibilang reformasi yang sangat ekstrim. Sangat keras. Kita lihat ya. Pada bukit pengorbanan, mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, dari bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang persembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan, ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Nah, jadi
Itulah hal-hal yang dilakukan oleh Yosia. Dicatat, kalau teman-teman pengen lihat reformasi yang lebih terperinci, itu nanti baca di Dua Raja-Raja ayat 2 Raja-Raja 23. Di situ semua ayat itu di Raja-Raja 23 tuh ngomongin bagaimana Yosia itu ngapain aja. Merobohkan, menumbuk halus-halus, menajiskan, menyembelih, bahkan gali kuburan imam-imam jahat, ambil tulang-tulangnya bakar. Itu semua yang dilakukan oleh Yosia. Sekarang kita akan lanjut ke tahun penting ketiga, yaitu tahun ke-18. Tahun ke-18 pemerintahannya. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Azalia dan Maasye, penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Tahun ke-18 itu berarti dia umur 26 tahun. Nah, kalau kita lihat dari pencatatan ini, kita bisa tahu bahwa perlu waktu 6 tahun bagi Yosia untuk menyelesaikan reformasinya. Baru dia bisa memperbaiki bait suci. Jadi selama 6 tahun itu dia harus basmi semua berhala di semua tempat. Perlu waktu 6 tahun. Artinya apa? Artinya sebenarnya kan kalau kita pikir ya, sambil dia reformasi, sambil betulin bait suci dong. Gampang kan? Tapi enggak, harus 6 tahun dulu baru dia bisa mulai memperbaiki bait suci. Artinya banyak sekali halangan yang harus dilewati oleh Yosia. Baru dia bisa memperbaiki bait suci. Berarti penyembahan berhala itu pengaruhnya tuh udah sampai ke istana, udah sangat besar. Nah, lalu ketika mereka memulai memperbaiki bait suci, ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkia pada Safan, panitera negara itu, aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan. Safan, panitera negara itu, memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Nah, waktu tahun ke-18 pemerintahannya, waktu memperbaiki bait suci, mereka menemukan Alkitab zaman itu ya. Coba bayangkan kalau yang nemuin Alkitab itu salah seorang penyembah Baal atau penyusup Baal. Pasti udah dibuang, udah dibakar. Nah, tapi lewat pemeliharaan Tuhan, firman Tuhan itu ditemukan dan dibacakan. Kitab Taurat Musa. Coba kita tempatkan diri kita di situasi waktu itu ya. Jadi waktu dibacakan tuh mulai dari apa? Kitab Musa kan? Mulai dari kejadian tentang penciptaan, bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa, bagaimana Allah memberikan perjanjian, Allah berjanji akan memulihkan manusia dari kejatuhan. Allah berjanji akan memulihkan manusia, dan demi menggenapi janji itu, Allah bekerja terus. Dari silsilah Set, lewat Set terus sampai Nuh. Di zaman Nuh pun meskipun semua manusia jahat, Nuh dapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan Nuh selamat dari penghakiman air bah. Kemudian manusia berkhianat lagi di zaman Pelek. Lalu di zaman Pelek, keturunan kelima dari Nuh, Allah memanggil dan pisahin lagi. Allah pisahin lagi Abraham. Allah pisahin Abraham, habis itu Allah kasih janji sama Abraham, Allah kasih perjanjian sulu kan, terus Allah kasih perintah. Misalnya ya, perintahnya tuh di Kejadian 18. Kejadian 18 ayat 18 sampai 19. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat?
Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Nah, dengan dibacakan seperti ini, Yosia jadi tahu. Oh, ternyata ada pekerjaan yang seperti ini. Terus mereka bisa melihat bagaimana Allah bekerja untuk mewariskan dan menggenapi perjanjian-perjanjian yang diberikan kepada Abraham. Diwariskan kepada Isa, kepada Yakub, lalu bagaimana Tuhan menyuruh atau mengutus Yusuf duluan ke Mesir untuk mempersiapkan Israel pindah. Lalu bagaimana mereka keluar dari Mesir, mereka melewati padang gurun, sampai mereka masuk ke Kanaan. Bahkan sebelum mereka masuk Kanaan, di tepi sungai Yordan itu, Musa ngomong, contohnya ya, kayak Ulangan 6. Ulangan 6, ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan masih banyak lagi. Demikian hal-hal yang seperti ini, itu dibacakan, kemudian dibacakan lagi, berulang-ulang sampai kepada Yosia. Nah, Yosia, sesegera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Jadi Yosia sadar bahwa apa? Bahwa iman dan perjanjian itu telah diwariskan dan terus dijaga, mengalir dari mulai Adam sampai dirinya saat ini. Sampai kepadanya, iman itu dan perjanjian itu sampai kepada dirinya. Dan dia koyakin pakaian dia. Dan terus kemudian ayat 30, kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil, dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian ditemukan di rumah Tuhan itu. Sekarang gantian. Yosia yang bacain. Nah, nanti waktu kita belajar buku 5 ya, dari semua banyaknya orang-orang yang ngumpul di sini, salah satunya itu Daniel, yang akan jadi nabi besar nanti waktu zaman penawan di Babel. Jadi kalau kita lihat lagi, sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dia langsung bikin ikrar, ngajak semuanya untuk hidup sesuai dengan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Jadi, kalau kita lihat peristiwa-peristiwa ini, dari Imam Hilkia disampaikan ke Panitera Safan bacain ke Raja Yosia, Yosia bacain ke rakyat, itu tuh kayak suatu aliran pelita yang mengalir. Nah, setelah itu, banyak lagi reformasi yang dilakukan oleh Yosia. Ketika kita rangkumkan, bukan kita ya, penulis buku keempat Sejarah Penebusan merangkumkan reformasi Yosia itu reformasi seperti apa sih? Yang pertama, reformasi Yosia itu adalah reformasi yang terhadap seluruh rakyat. Kalau kita baca, ada yang bisa baca 2 Raja-Raja 23 ayat 8. Saya bacain ya. 2 Raja-Raja 23 ayat 8. Disuruhnyalah datang semua orang dari kota-kota Yehuda,
Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Beersheba. Dirobohkannya lah pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, dan yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang itu. Ayat 15. Juga mezbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Nah, jadi seluruh rakyat itu ngomongin semua kalangan, semua tempat, bukan hanya di daerah kekuasaan dia saja. Karena waktu itu Israel udah hancur. Waktu kerajaan Israel hancur, waktu kita belajar awal-awal kan waktu Yerobeam berkuasa, untuk mencegah orang Israel pindah beribadah ke Bait Suci, dia kan bangun 2 patung lembu emas kan, satu di Dan, satu di Betel. Nah, kalau baca di 2 Raja-Raja 23 ayat 15, juga mezbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa juga. Itu semua dihancurin, terus sampai ke Dan, yang paling atas juga dihancurin. Kalau baca ayat 6 ya, 2 Raja-Raja 23 ayat 6. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya lah di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke kuburan rakyat jelata. Jadi ini reformasi yang total terhadap seluruh tempat. Dan kalau kita lihat di ayat 4 dan ayat 5, 2 Raja-Raja 23 ayat 4 dan 5 itu dideskripsikan berhala-berhalanya apa aja. Mulai dari Baal, Asyera, tentara langit, apalagi ya, memberhentikan para imam dewa asing, membakar apalagi dewa matahari, dewa bulan, semua rasi-rasi bintang itu dia hancurin semua. Terus yang keempat, reformasi Yosia itu adalah reformasi yang sesuai dengan nubuat. Waktu zaman Yerobeam, kalau teman-teman ingat yang waktu dia diperingatin dia mau tangkap nabi, terus tangannya nggak bisa ditarik balik. Nah itu waktu itu dinubuatkan. Kalau baca di 1 Raja-Raja 13, 1 Raja-Raja 13, ayat 2. Lalu atas perintah Tuhan, berseluruh orang itu terhadap mezbah itu. Katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya, dia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Nah, ini terjadi kan tahun 900-an kan, 930 SM. Dari 930 ke tahun 600, ini udah 300 tahun berlalu. Jadi reformasi agama Yosia itu terhadap seluruh rakyat, terhadap seluruh tempat, terhadap seluruh berhala, dan ini sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan Tuhan. Yang kelima, reformasi agama Yosia adalah reformasi yang sesuai dengan firman. Kalau lihat di 2 Raja-Raja 23 ayat 1, sampai 3, dan 2 Raja-Raja 22 ayat 11, 2 Raja-Raja 22 ayat 11, coba ya. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaian. Jadi dia kayak Bible study gitu, dia belajar Alkitab. Jadi akhirnya dari raja yang paling tinggi sampai rakyat yang paling rendah, merekanya itu reformasi total. Dan dicatat kehidupan Yosia itu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tidak menyimpang.
Jadi kalau kita lihat ya periode kehidupan Yosia sampai sejauh ini ya, ada periode di mana Yosia itu tidak mencari Tuhan. Ada periodenya. 16 tahun pertama kehidupan dia. Juga ada periode ketika Yosia mulai mencari Tuhan. Awalnya nggak cari Tuhan, tapi tiba-tiba cari Tuhan. Itu berarti ada sesuatu yang terjadi. Kalau kita lihat di sejarah Bapak leluhur, di buku pertama itu juga pernah ada satu tokoh yang seperti ini. Henok ya, Henok generasi ke-7 dari Adam, dicatat begini. Kejadian 5 ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Nah, di ayat 22, kata lagi itu nggak ada. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Lagi itu nggak ada. Jadi, Henok hidup selama 65 tahun, dia memperanakan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Jadi 65 tahun kehidupan pertama dia, itu dia tidak hidup berjalan bersama dengan Allah. Tapi setelah dia punya Metusalah, dia hidup berjalan bersama dengan Allah. Nah, penyebab dia berjalan bersama dengan Allah, itu anaknya, Metusalah. Kita udah belajarin di buku 1 kan, ada sesuatu hal yang terjadi kepada diri Henok, sampai dia namai anaknya Metusalah. Metusalah itu kan akhirnya kan artinya kan akhir zaman kan. Mana ada orang mau kasih nama anaknya akhir zaman. Jadi tiap kali dia panggil anaknya akhir zaman gitu. Lucu kan? Atau dia jadi ingat sesuatu. Nah, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Henok, yaitu Metusalah. Sejak saat itu, dia mulai berjalan bersama dengan Allah. Nah, bagi Yosia, waktu dia berumur 16 tahun, itu pastilah ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu hal yang seperti mendapatkan Metusalah bagi dirinya. Nah, kita pun dalam kehidupan kita, ada waktu di mana kita tuh tidak berjalan bersama dengan Allah. Tidak mencari Allah. Nah, tapi semoga kepada atau mungkin kita sekarang adalah orang yang mulai mencari Allah ya, mulai mencari Allah. Dan di sekitar kita tuh mungkin banyak orang-orang yang belum mencari Allah. Tapi semoga bagi setiap kita juga dan setiap orang-orang di sekitar kita, Tuhan memberikan Metusalah kepada kita. Akhirnya kita bisa cari Allah. Nah, akhirnya kalau kita bisa menemukan kehidupan yang mencari Allah, kita bisa diberikan iman untuk bisa melakukan reformasi agama dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti itu. Sekarang kita akan lihat 13 tahun kehidupan dia terakhir, itu Alkitab nggak catat, tapi dicatatnya hanya dia tidak berjalan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, kita hanya akan lihat di fase terakhir kehidupan dia, di tahun terakhir kehidupan dia, ketika dia umur 39 tahun. Di 2 Raja-Raja 23 ayat 29, dalam zamannya itu majulah Firaun Neko, Raja Mesir, melawan Raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megido, segera sesudah ia melihatnya. Nah, ini teman-teman boleh, kalau ada Alkitab digital boleh ditandai, kalau ada Alkitab yang fisik juga boleh dicoret. Kata melawan itu terjemahnya salah. Bahasa aslinya itu, kalau lihat bahasa Ibrani-nya itu, tadi saya cek sih, tapi saya lupa bahasanya apa, tapi artinya itu menolong. Artinya itu menolong. Jadi Firaun Neko itu menolong Raja Asyur. Kalau nanti teman-teman buka perang, cerita sejarah tentang perang Mesopotamia, di daerah Mesopotamia, sejarahnya di tahun 609 ini juga, di tahun ini, itu memang Firaun Neko itu tolong Asyur. Karena waktu itu Babel, ini secara politik ya, Babel tuh lagi kuat dan dia lagi mau nyerang Asyur. Karena Babel nggak mau, karena Mesir nggak mau nanti Babel menang terus lalu turun ke bawah ke daerah dia, jadi dia mau tolong Asyur. Itu secara sejarah.
Nah, tapi kalau di kitab Tawarik, itu kejadian seperti ini. Babel kan mau nyerang Asyur. Mesir itu mau tolong Asyur untuk melawan Babel. Tapi Raja Yosia itu menghalangi. Dia menghadang gitu. Kalau baca di 2 Tawarik 35-20, kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko Raja Mesir hendak berperang di Karkemis, di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Nanti cari aja ya, perang Karkemis. Nah, ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak, hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Nah, sesuai dengan perintah Allah, Firaun Neko itu tidak berpikir sedikit pun untuk menyerang Yehuda. Ia tuh benar-benar hanya ingin perang lawan Babel. Kalau kata memerintahkan, itu bahasa Ibraninya itu amar, bentuk selesai. Jadi menekankan bahwa Allah itu berfirman dengan pasti, nggak boleh nggak boleh ditawar-tawar gitu. Sudah selesai, perintah itu sudah selesai. Jadi segera bertindak, kan ada kata segera bertindak kan, supaya segera bertindak. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Segera bertindak itu tuh menunjukkan bahwa Neko itu benar-benar nggak punya waktu luang. Dia nggak punya waktu luang lagi untuk mau ngadepin Raja Yosia. Karena Allah perintahkan dia cepat-cepat harus baju dan perang di Karkemis, bantu Asyur. Nah, karena ini perintah Allah, Firaun Neko maju. Tapi Yosia menghadang. Nah, tindakan Yosia yang menghadang ini, itu tuh dosa besar. Kenapa? Karena ini menentang kehendak Allah. Allah yang suruh Firaun Neko maju. Tapi Yosia halangin. Nah, jadi meskipun kehendak Allah itu dijelaskan, disampaikan oleh Firaun Neko, Raja Yosia itu kayak berkeras hati. Dia nggak mau dengerin. Bahkan dia nyamar. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Dia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Akhirnya dia mati. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia dan Raja berseru kepada orang-orangnya, bawa aku dari sini karena aku luka parah. Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Nah, Raja asing berkata seperti ini kan Firaun Neko. Firaun Neko itu Raja Mesir. Dia itu orang kafir, bukan orang Israel. Dan dia ngomong bawa nama Tuhan. Josia, harusnya tuh dia berdoa. Benar nggak sih ini Tuhan? Tanya Tuhan dong. Tuhan, kalau aku perang, nanti mati nggak aku? Benarkah ini kehendak Tuhan agar Firaun Neko itu membantu Asyur? Aku menghalang ini apakah kehendak Tuhan juga atau bukan? Harusnya dia doa. Harusnya setelah Firaun Neko ngomong, dia berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi dia malah nyamar dan perang. Nah, arti nama Yosia itu kan Allah menopang. Karena ia taat, hidupnya itu ditopang Allah. Hanya sayangnya di akhir hidupnya, dia nggak taat. Nggak taat pada firman Allah. Akhirnya dia mati. Bagi kita ini, kisah ini dicatat mau nunjukin apa? Kita sebagai manusia,
kadang-kadang juga kita tuh nggak suka dengan apa yang kita dengar. Makanya karena kita nggak suka, kita nggak taat. Tapi kadang-kadang bukan nggak suka dengan apa yang kita dengar, lebih ke nggak suka dengan siapa yang menyampaikan. Karena nggak suka kepada siapa yang ngomong, maka kita juga nggak taat. Isinya pun kadang kita udah nggak peduli, kita udah nggak mau dengar. Tapi kalau ada yang bawa nama Allah, kita tuh harus hati-hati, harus dengar dengan hati-hati. Meskipun yang menyampaikan itu tuh orang-orang yang kita nggak suka, atau sekalipun itu musuh, gitu loh. Apa yang bikin Yosia ngotot mau perang itu Alkitab nggak catat. Mungkin dia pikir, aku harus melindungi Yehuda. Mesir itu kan musuh kan. Pura-pura maju, bantu Asyur, tapi ketika pasukannya udah di samping negaraku, tiba-tiba nyerang, berbalik menyerang Yehuda gimana? Itu bisa jadi satu alasan. Mungkin dia pikir, biar aja lah Asyur hancur. Toh dia dulu juga nangkepin kakek kan, Manasya ditangkap pakai belenggu besi kan, dibuang ke Babel kan, biar aja mereka perang sendiri, biar mereka hancur. Kita nggak tahu alasan Yosia apa. Pastinya apa itu Alkitab nggak catat. Tapi ketika kita mengambil keputusan, pertama-tama tuh yang kita harus pegang adalah sesuai kehendak Allah apa enggak. Kalau dicatat di Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Satu lagi Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini dua ayat ini, di Efesus sama di Roma, peringatin kita untuk apa? Cari kehendak Allah. Kita benar-benar nggak tahu Yosia kenapa dia ngotot perang, tapi yang jelas dia tidak bisa membedakan yang mana kehendak Allah. Waktu itu ya, apa yang baik dan apa yang berkenan pada Allah dia nggak tahu. Nah kalau ditanya hari ini, kehendak Allah waktu itu atau kehendak Allah sekarang dalam hidup kita apa? Kita kan bilang Yosia nggak tahu kehendak Allah. Kalau gitu apa kehendak Allah bagi hidup kita? Apa yang Allah kehendaki dari kita? Nah itu masing-masing dari kita harus cari. Memang benar ada hal-hal yang Tuhan kehendaki dari kita. Tapi poin yang mau saya bahas di sini adalah ada hal-hal juga yang sudah penuh di dalam hati kita. Ada kehendakku, ada pikiranku, apapun alasannya, alasan dibalik itu apapun, kehendakku itu sudah penuh. Karena dia begini sama aku, maka sudah final. Aku sudah menentukan sikap. Kalau di dalam hati kita itu hal-hal seperti itu penuh dalam hati kita, maka kehendak Allah itu nggak bisa masuk. Apakah kebenciankah penuh dalam diri kita? Apakah kekecewaankah penuh dalam diri kita? Atau keserakahan penuh? Atau aku benar, aku ini sudah benar. Itu penuh dalam diri kita. Kalau hal-hal itu penuh dalam diri kita, tuh kehendak Allah tuh apapun itu malah nggak bisa masuk. Maka satu-satunya cara agar kita bisa mengerti kehendak Allah, pertama-tamanya itu harus kosongin diri dulu. Harus kosongin diri dulu, sadar. Karena Allah tuh bisa menunjukkan kehendaknya bahkan dari mulut-mulut orang yang kita anggap nggak layak atau nggak pantas. Di dalam hidup kita banyak loh orang-orang yang kita anggap nggak pantas. Walaupun kita bilang kita ini orang Kristen, kita mengampuni, kita nggak menghakimi. Tapi secara otomatis kalau kita lihat orang, pasti kita menghakimi di dalam diri. Ini orang nggak pantas lah ngomongin gue lah. Banyak dalam kehidupan kita yang secara nggak langsung
atau sadar nggak sadar langsung kita anggap ini orang nggak pantas, ini orang ada kurangnya, sehingga aku nggak mungkin mau dengar kalau dia ngomong. Itu pun kita harus mengosongkan diri. Karena yang menghalangi firman untuk masuk itu sebenarnya cuma keangkuhan hidup, keangkuhan diri kita. Keangkuhan kita lah yang menutupi telinga. Kalau baca di Amsal 13 ayat 10, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Nah, kesimpulannya, kita bahas 14 tokoh di fase kedua. Banyak sekali tokoh-tokoh yang jahat kan? 19 raja utara itu kita nggak sempat bahas semua, tapi kita tahu apa? Semuanya jahat. Meninggalkan perjanjian, meninggalkan firman, meninggalkan Allah. Bagaimana dengan Yehuda Selatan? 20 raja, ini kita sempat bahas semua. Hanya ada beberapa doang yang baik. Iman Daud yang baik, yang sangat baik bahkan ya, itu nggak bisa diteladani oleh keturunan-keturunannya. Tapi meskipun begitu, kita bisa melihat bahwa Allah itu tetap bekerja. Allah tetap memastikan pewarisan iman berlangsung. Jadi antusiasme Allah yang dari dulu, dari waktu dia membentuk Adam dari debu tanah dan menghembuskannya, sehingga Adam itu dari debu bisa jadi makhluk yang hidup, sampai di zaman kesuraman ini pun, itu nggak padam. Sudah berlanjut 3.500 tahun, ini udah nggak padam. Allah tetap pilih, Allah panggil, Allah latih orang-orang yang dapat dijadikan kayak pelita Allah. Sepanjang zaman, Allah pastikan pewarisan iman ini terjadi. Kita harus benar-benar ngerti perjanjian Allah. Ngerti bahwa bahkan ada perjanjian yang Allah lagi ikat denganku hari ini. Ada perjanjian yang Allah berikan kepadaku. Maka kita pun jangan sampai berhenti mewariskan iman. Penulis buku kasih tahu, jangan lupa mewariskan iman, terutama dalam keluarga. Orang tua yang anaknya kini bisa bertekun dalam Tuhan, orang tua yang kalau anaknya tuh bisa baca Alkitab, bisa berdoa, bisa ibadah, itu adalah orang tua yang paling sukses di dunia ini. Orang tua yang mewariskan iman kepada anak-anaknya itu nggak perlu khawatir apapun. Orang tua itu kan khawatir banyak kan? Nanti anakku gimana, nanti masa depannya gimana. Orang tua yang mewariskan iman, itu nggak perlu khawatir apapun. Karena bagi mereka ada Tuhan. Dan karena Tuhan akan selalu ada untuk mereka. Kenapa? Karena Tuhan mengakui mereka. Kalau baca di 1 Korintus 8 ayat 3, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Allah kenal loh sama mereka. Jadi meski nggak punya apapun, asal mereka punya iman, mereka hanya akan menaruh harapan pada Allah. Dan dalam kehidupan mereka, mereka tuh nggak akan hidup dengan penuh muslihat. Mereka tuh akan hidup dengan saleh. Oleh karena itu, kita harus jangan seperti orang-orang yang dimusnahkan Tuhan, kita jadi orang-orang yang hidup sambil mewariskan iman, sehingga kita menjadi orang-orang yang dikenal Allah. Nah itu pelajaran buku 4 kita selesai. Setelah Yosia, ada 3 raja lagi, itu dibahas di buku 5, mereka akhirnya dibuang ke Babel. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Mau tanya, Rusdi. Ya, Rusdi, ya, jadi dari 0 sampai 16 tahun itu, dia kayak Henok gitu hidupnya. dia kayak belum mencari Tuhan kan? Jadi dia belum kenal atau gimana? Alkitab hanya catat dia belum mencari Tuhan.
Alkitab catat di tahun ke-8 pemerintahannya, dia mulai mencari Tuhan. Jadi yang si Amonnya itu mati baru dia naik takhta gitu. Sebentar ya, Ci. Saya balikin ke sini. Nah, ini kan waktu tahun ke-8 kan ini nih, yang tunggu ya. Pakai apa nih saya supaya kelihatan? Spotlight. Center. Nih, kelihatan nggak Iya, pointernya? Ini kan tahun ke-8 nih, waktu dia umur 16. iya. Nah, 16 tahun tuh Alkitab catat dia mulai mencari Tuhan. Jadi Oh iya. 8 tahun pemerintahan dia, itu dia belum cari Tuhan. Dia Ini naik tahta. yang pas dia Yosia. umur 8 papanya meninggal ya? Ya, Mati. dia naik tahta. Dia naik tahta di sini, papanya meninggal. Oh oke. Umur 2. Jadi biasanya kan kalau raja itu kan ada nabi-nabi di belakangnya dia tuh. Yang yang behind Yosia itu siapa? Ada Yeremia. Oh gitu. Jadi ya, dia dikenalin sama man behind him gitu ya. Kalau sebentar ya. Nanti Yeremia itu bekerja di anaknya. Sebentar saya lihat buku dulu. Di zaman anaknya. Bicara tentang penghakiman kan, pembuangan ke Babel kan. Di sini Yosia itu nabi yang bekerja itu Jefanya, Cik. Jefanya sama Yeremia, betul ya. Jefanya sama Yeremia. Nanti kalau baca Jefanya ya, Jefanya itu banyak ngomongin soal masa kegelapan, tapi terang itu akan datang gitu. Karena emang di zaman itu tuh nanti akan gelap. Jadi Yosia itu kayak pelita terakhir di zaman itu. Ketika Yosia mati itu padam. Hampir padam gitu loh. Sampai harus dibuang ke Babel. Oh iya, oke. Zevanya yang ada kitabnya juga ya, Ya itu kitab yang Jefanya dekat itu. Hagai itu ya. Ya, betul. Oh, oke, ya, thank you Rusdi. Thank you. Yuk kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah. Masukkan kami dalam cobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau yang beri ajar dan kuasa dan sampai selamanya. Beri kemuliaan pada Tuhan. Thank you. Saya mau tanya nih, kita mau lanjut buku 5 atau kita mau ulang dari awal ya? Lanjut buku 5 aja kali ya. Lanjut buku 5 ya? Oke. Sip. Thank you, Korusdi. Thank you. Bye-bye. Terus buku 5. Thank you, Dek. Thank you, Rusdi. Thank you, Rus. Thank you, Kong. Thank you.